Halo, hari ini kita mau cerita sedikit soal coronavirus yang ada di Sumba Barat Daya. Jadi representasi ODP itu dari beberapa minggu terakhir itu meningkat ya. Kalau di kurva itu udah meningkat. Dan orang dalam pengawasan ada di Sumba Barat Daya itu ada terakhir data yang saya lihat itu ada 35 orang dalam pengawasan. Artinya ada 35 orang ini yang diawasi. Cuman saya sedikit bingung, Pemda kita ini anggarannya kasihnya lumayan besar untuk penanganan COVID. Stay home, Pemda kasih 10 miliar. Menurut teman-teman ini wajar atau tidak? Untuk daerah yang masih negatif, NTT saja negatif, orang ODP saja baru 35, dikasih 10 miliar. Betul atau tidak ya? Saya juga baca berita di Jarmas yang tulis soal 10 miliar itu. Tapi terlepas dari anggaran 10 miliar, saya mau rekomendasikan beberapa hal kecil untuk pemerintah daerah. Kalau persoalan ini ODP, artinya ODP kita meningkat, orang dalam pengawasan kita meningkat, ya sah-sah saja saya 10 miliar. Dan bahkan bisa lebih dari 10 miliar karena beberapa prioritas anggaran yang tidak penting itu harus kita pangkas, kita alihkan untuk relokasi untuk COVID-19 ini. Tapi beberapa hari terakhir ini semacam ODP 35 terus. Dan tidak ada perubahan, dan banyak di daerah lain juga makin banyak yang sembuh. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kalau seandainya kedepannya Sumba Barat Daya ada yang positif COVID-19, ya paling tidak akses kita harus ditutup. Akses laut, akses udara, semuanya ditutup dulu supaya kita potong dulu mata rantai ini. Apapun alasannya, persetan sudah, apa kata Jokowi. Ya kita sih santai-santai saja, karena toh kehidupan orang di sini juga 100% tidak dibiayai oleh pemerintah daerah. Tetapi dengan bertani, berkebun, mereka sudah bisa hidup. Nah, itulah bukti-bukti real yang terjadi di lapangan. Yang berikutnya juga, proses memfasilitasi pemerintah daerah ini jangan hanya sebatas seputaran kota. Jadi masuk harus sampai ke kampung-kampung, sehingga akses informasi ini bisa beredar sampai ke kampung-kampung. Sementara banyak orang di kampung yang tidak tahu apakah ada orang yang kembali atau apakah ada orang yang beberapa bulan sebelum COVID ini menyebar itu sudah pulang. Dan kita tahu bahwa Sumba Barat Daya itu angka perantauan yang keluar daerah cukup tinggi, beda tipis dengan angka buta huruf. Nah, inilah yang menjadi catatan penting untuk pemerintah daerah. Yang berikutnya juga sinergi ke semua orang itu penting. Pemerintah daerah sinergi dengan kepolisian, ya itu sah-sah saja. Teman-teman mahasiswa juga harus dilibatkan lah. Saya lihat teman-teman mahasiswa itu juga keliaran saja, tidak jelas. Dilibatkan mereka, edukasilah mereka. Kalau dilibatkan mereka jadi relawan, tidak butuh uang juga mereka. Gitu. Sehingga persoalan COVID-19 ini di Sumba Barat Daya ini fix, kelar. Walaupun ini tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Tetapi ada satu hal lagi yang saya ingat, COVID ini membunuh semua aktivitas. Ya, aktivitas kita sudah dari rumah. Biaya internet kita di Nusa Tenggara Timur sudah mahal. Bukan sudah mahal, memang mahal sekali. Khususnya biasanya itu khusus daerah-daerah Jawa, tapi Nusa Tenggara Timur itu mahal. Apalagi di Sumba Barat Daya. Belum lagi wifi di sini juga susah sekali. Nah, ini yang jadi repot. Kita mau tinggal di rumah juga jenuh, membuat aktivitas juga jenuh, bekerja dari rumah apalagi, mau kerja online ngaret. Ya mungkin itu saja himbauan dari saya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, bagikan video saya ini. Sekian dan terima kasih.